Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, adik-adiknya kita bernyanyi dulu. Bagaikan bejana, dua-dua ya. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Segala pujian kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan di tempat ini untuk belajar. Tuhan, berkatilah kami pribadi lepas pribadi, sehingga pembelajaran kami hari ini Tuhan dapat berjalan sesuai dengan rencanamu. Berikanlah kami hikmat dan kebiasaan daripadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus yang kami sembah. Haleluya. Amin. Ya, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan mengabsen. Dengarkan namanya ya. Ya, Bu. Eva Malau, Hadir, Bu. Desina Baban, Hadir, Bu. Gretias Siombing, Hadir, Bu. Mary Tambunan. Hadir, Bu. Iya, semua hadir pada hari ini. Iya, Ibu akan memberitahukan judul materi kita pada hari ini, yaitu bertumbuh dan berhikmat. Semua dulu bilang. Bertumbuh dan berhikmat. Iya, coba dibuka bukunya. Halaman 1. Sudah dapat? Udah, Bu. Sudah dapat, Eva? Udah, Bu. Iya, di situ kan ada bertumbuh dan berhikmat. Silakan dibaca dulu, Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu. Dibaca ya Eva, jangan ribut ya. Iya, Bu. Nanti Ibu tanya loh apa artinya bertumbuh, apa artinya berhikmat. Berarti ya jangan senyum-senyum ya. Ya, Bu. Ikuti si Mary, dia membaca buku. Ya, Bu. Ibu aja membaca, cepat baca. Nggak bawa buku, Bu. Kenapa nggak bawa buku? Lupa, Bu. Iya, duduk minta sama temannya yang punya buku ya. Bu. Sudah dibaca? Sudah siap? Belum, Bu. Ya. Sudah dibaca? Sedikit lagi, Bu. Dibaca juga dipahami ya anak-anak. Iya, Bu. Nggak usah dihafal. Kita harus memahami apa artinya bertumbuh, berhikmat. Kalau menghafal nanti sakit kepala kalian, ya. Ya, Bu. Baiklah. Udah Ibu anggap semua sudah siap ya, biar Ibu terangkan. Nanti Ibu Ya, Bu. tanya lagi sama kalian apa itu bertumbuh, apa itu berhikmat. Yang pertama, karena judul kita itu bertumbuh dan berhikmat. Bertumbuh adalah
Bisa perhatikan ke sini ya Pak. Ya Bu. Siapa sih di sini yang tahu cara? Siapa sih atau siapa sih yang pernah menanam kacang? Saya Bu. Bagaimana kacang itu dapat bertumbuh ya Pak? Coba dulu beritahukan. Ditanam Bu bijinya. Iya. Terus ditunggu. Terus bertumbuh. Setelah dia ada 1 bulan berdaun. Ada daunnya Bu. Ada batangnya Bu. Akarnya nggak ada. Oh ada Bu. Dari di bawah. akar dahulu. Akar, pohon, batang, baru daun Bu. Iya. Salah satu makna daripada bertumbuh itu bahwasanya dia ada hidup. Ada apa? Hidup Bu. Coba kalau kacang itu tuh ditanam di tanah, kalau dia nggak hidup pasti dia nggak berakar. Dia juga tidak ada akarnya, itu namanya nggak bertumbuh. Ada akarnya, menghasilkan daun, menghasilkan buah. Itu dan berbunga itu juga merupakan daripada bertumbuh. Itu adalah arti bertumbuh. Semakin besar, hari semakin ada yang tambah, ada yang menjadi dilihat. Bukan maksudnya dari sebelumnya yang kecil jadi besar, itu namanya juga bertumbuh. Kayak kalian lah dari kecil, dari umur nggak langsung besar kan semua kan? Iya Bu. Dari umur bayi dulu, umur 5 tahun, umur 1 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun, terus jadi anak SMA. Nggak langsung SMA semua kan? Iya Bu. Iya, demikianlah yang bertumbuh. Kita juga mempelajari tentang berhikmat. Siapa sini tahu arti berhikmat? Ibu tambah nanti nilainya plus. Ayo berlomba, Mary. Yang juara 1 di ruangan ini harus bisa ya. Ayo Mary. Bagaimana yang berhikmat Mary? Bagaimana Mary? Yang saya tahu kan Bu, berhikmat itu dia melakukan hal yang baik dan tidak melanggar apa yang dikatakan Tuhan. Dan juga yang saya pahami, berhikmat itu adalah yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita, bukan hanya semata-mata kita mencari atau karena kita belajar, tapi itu kan karena karunia daripada Tuhan. Itulah Bu yang saya pahami tentang berhikmat. Iya, terima kasih atas jawaban Mary. Nilainya belum pas sekali sama jawaban yang Ibu lakukan, jadi nanti nilainya nggak langsung A+ ya. Harus berlomba. Makanya nanti kan ada tadi di bukunya itu dijelaskan lebih rinci. Jadi perhatikan dengan baik. Kan udah dibaca tadi. Ya, sekarang mari kita membentuk kelompok terdiri dari 2 orang yang menjadi tugasnya. Kalian carikan dulu bagaimana orang ciri-ciri yang pribadinya bertumbuh. Yang kedua, ciri-ciri pribadi orang yang berhikmat. Ya, Ibu kasih waktunya untuk diskusi. Silakan berdiskusi. Didiskusikan ya anak-anak. Ya Bu. Ibu tunggu. Tunggu ya Bu, masih mikir ini Bu. Ya masih baru lagi, masih Ibu kasih diskusi. Pak jangan ribut, diskusi sama temannya. Tapi kalau salah kayak mana Bu? Itu kan diskusi. Nanti kita tengok jawaban dari teman-temannya. Bagaimana jawaban temannya? Kita ulas kembali, ya kan? Oke Bu. Iya, silakan. Bisa buka internet ya. Nggak ada paket Bu. Ditulis masing-masing, contohnya si Mary mencari bertumbuh, ciri-ciri orang yang bertumbuh. Si Eva juga mencari ciri-ciri yang bertumbuh, Desi juga mencari ciri-ciri yang bertumbuh di setiap kelompoknya. Nanti dikumpulkan kembali sama kelompoknya, biar disatukan pendapat kalian gitu. Mana nanti yang lebih bagus itu ditampilkan ke depan ya. Ya Bu. Begitu juga dengan berhikmat. Jadi gak cuma satu orang yang nulis, kalian sama-sama mencari semua, tapi nanti dirangkum dalam satu bagian, dalam satu kertas, nanti dipaparkan di depan ini. Itu sebagai nilai nanti ya. Ya Bu. Boleh juga bertanya sama temannya. Iya Bu, tanya sama Google boleh kan Bu? Boleh. Tapi jangan lari dari materi ya. Iya Bu.
kalau udah siap kasih tahu ya, karena masih ada lagi tugas satu lagi nanti tambahannya didiskusikan kelompok. Iya Bu, tunggu ya Bu, belum siap Bu. Iya. Baiklah, udah siap semua? Sudah Bu. Iya, tugas selanjutnya itu mencarikan tokoh Alkitab yang memiliki hikmat dan bertumbuh dan berhikmat. Oke? Oke Bu. Seperti apa ya Bu? Salomo. Salomo gitu Bu. Iya. Daud Bu. Terserah kalian, nanti pokoknya ada alasan kalian mengatakan kenapa orang itu berhikmat. Ya Bu. Jadi Bu kami jelaskan lah Bu, misalnya tokoh ini Bu, terus kami buat alasan kenapa dia berhikmat. Iya. Ya Bu. Jadi kelompok ini nggak maju Bu. Maju, tapi nanti udah kalian selesaikan dulu apa itu, siapa tokoh Alkitab yang memiliki hikmat dan bertumbuh. Nanti langsung diterangkanlah semua. Tadi kan yang pertama bagaimana ciri-ciri pribadi yang bertumbuh dan ciri-ciri pribadi yang berhikmat. Oh iya Bu. Nanti sekalian dipaparkan ke depan semua. Bagaimana diskusi kelompoknya? Sudah bisa dipresentasikan ke depan? Sudah Bu. Yuk, silakan Eva. Maju ke depan. Perhatikan ya teman-teman. Oke, baiklah. Tadi dikatakan bagaimana ciri-ciri bertumbuh. Yang kami dapat Bu di kelompok kami, ciri-ciri bertumbuh itu adalah suatu proses di mana contohnya itu sebagai kita manusia, kita kan pertama dari rahim, bayi, anak kecil, baru remaja, dewasa hingga lansia Bu. Itu ciri-ciri dan contoh dari bertumbuh, ya kan Bu? Baru yang kedua yaitu berhikmat. Itu berhikmat yang kami dapat di kelompok kami, ciri-cirinya orang yang bijaksana. Contohnya contohnya saya Bu mempunyai masalah. Jadi waktu saya ingin menyelesaikan masalah itu atau ingin berbicara, saya berpikir dulu Bu sebelum saya bertindak seperti itu Bu. Itulah ciri-ciri dan contoh dari berhikmat. Kalau contoh Alkitab yang kami dapat di kelompok kami itu yaitu si Raja Salomo Bu. Iya, terangkan. Raja Salomo itu adalah orang yang bijaksana Bu. Jadi dia berhikmat Bu. Sebelum dia melakukan pekerjaannya, dia berpikir dulu. Cerita di mana bisa kita lihat dari Salomo yang berhikmat itu? Seperti yang kami dapat, kamu cerita si Salomo atau yang bisa kita lihat kebijaksanaan dari seorang Raja Salomo itu waktu ada seorang yang membilangkan kayak gini Bu, kau anakku, dia anakku, dia anakku. Jadi di situ dia berpikir Bu, dia membelah anak itu supaya anak itu terbagi dua Bu, seperti itu. Jadi dia di situ bijaksana dalam mengambil keputusan. Udah Bu, itu dari kelompok kami. Dari kelompok berapa? Kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, demikianlah. Itu udah bagus sekali ya hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang yang mau menjelaskan orang yang ciri-ciri mereka yang berhikmat. Yang pertama, orang yang berhikmat itu adalah mereka memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Yang bagaimana? Hidup yang takut akan Tuhan. Iya, yang takut akan Tuhan. Kalau kita yang berhikmat, ini siapa sih yang berhikmat? Angkat tangannya. Yang merasa dirinya berhikmat, takut akan Tuhan. Iya, semua ya, jangan ikut-ikutan asal tunjuk-tunjuk ya. Iya Bu. Dia takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan ini bukan takut pada manusia. Contohnya dia mencuri, bukan takut karena dipermalukan, tapi takut akan Tuhan. Itulah mereka yang takut akan Tuhan. Kalau dia nggak mau mencuri, tapi karena malunya.
bukan takut sama Tuhan, bukan malu sama Tuhan, tapi malu sama dunia. Itu bukan orang yang takut akan Tuhan, bukan orang yang berhikmat, bukan yang mau mendengarkan Tuhan. Ya, yang selanjutnya itu memiliki rendah hati. Siapa sini yang rendah hati? Saya Bu. Gak gincang rohanya istilahnya. Siapa sini yang rendah hati? Aku Bu. Terkadang Bu, Orang yang berhikmat dan bertumbuh dalam Tuhan itu juga rendah hati. Mereka walaupun mereka seperti ada pernah ibu tonton film, walaupun dia sudah dimaki-maki, udah di berapa kali dihina, dia tetap memiliki rendah hati. Dia katanya, biar aku rendah di hadapan manusia, tetapi aku tidak rendah di depan Allah. Kan ada juga tertulis di Alkitab, siapa yang meninggikan diri di depan Tuhan, dia itu rendah. Tetapi siapa yang rendah di depan Tuhan, dia tinggi. Itu pernah terus dalam perjanjian baru. Itu menjadi tugasnya ya. Ya Bu. Oke, yang selanjutnya orang yang bertumbuh dan berhikmat dalam Tuhan itu adalah, ditulis Eva, iya Bu, memiliki pengertian. Apa? Memiliki pengertian. Memiliki pengertian. Ketika adik-adik sekalian mempunyai masalah, mempunyai problema, kalian berpikir dulu bagaimana cara kalian menyelesaikannya. Contohnya kalau punya masalah, Eva berantem sama Mary, kalian tidak langsung marah-marah memutuskan sesuatu hal yang berdampak negatif, tetapi kalian berpikir, menenangkan diri kalian tetapi kalian berbaginya dengan hati yang tenang, memiliki pengertian. Oh, mungkin dia seperti ini, mungkin dia seperti ini karena ininya mungkin dia marah, karena ininya mungkin dia mau meninggalkan aku, mungkin karena kesalahan aku. Memiliki pengertian, aku yang harus kayaknya memperbaiki diriku, aku kayaknya memperbaiki diriku. Kalian mempunyai pemikiran seperti itu. Yang selanjutnya itu mendengarkan nasihat. Orang yang beriman dan bertumbuh dalam Tuhan itu mau mendengarkan nasihat. Jika kalian melakukan kesalahan dan orang menasihati kalian marah, itu berarti kalian tidak mau mendengarkan nasihat, berarti kalian tidak bertumbuh dan memiliki pengertian. Ulangi dulu sekali lagi, Eva. Bagaimana orang yang tidak mendengarkan nasihat, yang bertumbuh dan berhikmat? Tidak mau mendengar Orang lain Bu. karena dia memiliki kepala yang keras. Keras kepala dia Bu. Gak fokus. Dari ulangi sekali lagi. Mendengar nasihat. Orang yang bertumbuh dan berhikmat itu mendengar nasihat. Kalau kita lah contohnya dinasihati orang, kita marah-marah karena dinasihati emang kesalahan kita sendiri, berarti kita bukan orang yang bertumbuh dan berhikmat. Oke? Oke Bu. Oke, sebelum ibu tutup pelajarannya, sekarang aku tanya, ciri-ciri orang bertumbuh itu seperti apa? Bagaimana Mary orang yang Takut akan Tuhan dan hidup rendah hati. berpengertian dan mendengar nasihat. Iya. Ibu dengarkan tadi kan, Eva masih lupa satu. Yang pertama itu takut akan Tuhan, yang bertumbuh dan berhikmat itu takut akan Tuhan. Yang kedua rendah hati. Yang ketiga itu memiliki pengertian. Yang keempat mau mendengarkan nasihat. Maunya kita di hidup ini sebagai remaja, tetaplah kita bertumbuh dan berhikmat dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tetap berada dalam naungan Tuhan. Supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan ini. Seperti Salomo tadi memiliki hikmat, seperti kata si Eva, dari kisah orang tua yang mengaku-ngaku anaknya sudah tertimpa. Itu juga meminta hikmat dari Tuhan. Kita juga bisa berhikmat, minta hikmat daripada Tuhan, supaya kita semua semakin pintar dalam belajar. Oke? Ya, Bu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup, Mary membawa doa. Silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami pelajari boleh kami mengerti dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Iya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya tadi yang Ibu bilang, dicari ayat kita yang mengatakan itu di perjanjian baru ya. Siapa yang merendahkan diri di depan Tuhan itu tinggi, tapi siapa yang meninggikan diri di depan Tuhan itu menjadi rendah. Oke? Oke Bu. Demikianlah pelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom Bu.